Annyeonghaseyo, Siti Semieyo. Materi pertama yang akan kita pelajari saat mempelajari bahasa Korea yaitu abjad Korea, Hangul. Hangul atau abjad Korea terbagi menjadi dua jenis yaitu vokal dan konsonan. Sama seperti abjad di Indonesia, ABCD mempunyai vokal dan konsonannya. Vokalnya itu ada A, I, U, E, O, serta konsonannya sisanya. Namun dalam abjad Korea, Y dan W termasuk ke dalam vokal. Dalam vokal dan konsonan Korea terbagi menjadi dua lagi. Ada vokal tunggal dan vokal ganda, serta konsonan tunggal dan konsonan ganda. Yang pertama ada vokal tunggal A. Vokal A. Tulisannya garis lurus dan ke kanannya sedikit. Vokal A. Yang kedua ada Ya. Sama seperti huruf A yang tadi, yang Ya ini hanya dikasih garisnya ada dua. Jadi kalau misalnya ada garisnya dua seperti ini, tinggal kamu tambahin Y di depannya. Kan tadi kan huruf yang sama kan A. Terus hurufnya ditambahin garis lagi itu dua. Jadi tinggal ditambahin Y aja di depannya. Yang tadi A, yang sekarang Ya. Yang ketiga ada vokal O. Vokal O ini mulutnya seperti lagi ngomong A, lebar A, tapi yang diucapin adalah O. Jadi O, huruf O. Yang keempat ada Yo. Yo. Hurufnya sama seperti huruf yang ketiga, O, cuma garisnya ada dua lagi. Yang tadi lagi, kalau misalnya garisnya ada dua, tinggal ditambahin Y di depan O. Jadinya Yo. Cara pengucapan O dan Yo yang mulutnya lebar itu nanti ada di sini caranya. O, Yo. Yang kelima ada U. Ada U. Yang di sini O-nya tuh ada dua nih. Ada O dan U. Jadi di Korea huruf O-nya itu ada dua. Kalau di Indonesia cuma satu, di Korea ada dua. Dan bedanya tadi, yang pertama mulutnya lebar O, yang sekarang itu mulutnya lebih bulat. O. O. Yang keenam ada Yo. Ada Yo. Sama seperti yang nomor 2 dan 4, kalau misalnya ada garisnya lebih satu, itu tinggal ditambahin Y lagi. Jadi yang tadi U di nomor 5 dan sekarang nomor 6 Yo. Yo. Yang ketujuh ada U. Bentuknya seperti huruf T. Huruf T ini bukan T ya diucapinnya, tapi huruf Koreanya itu U. Yang kedelapan kayak nangis nih. Hurufnya kayak nangis, itu U. Nomor 9 itu cuma garis doang, garis tiduran doang. Garis tiduran doang ini dibacanya dibacanya seperti bahasa Sunda kebanyakan Yang terakhir nomor 10 di vokal tunggal ini ada yang garis lurus doang. Garis lurus doang ini gampang, sama seperti Indonesianya, garis lurus doang ini vokal I. Masuk ke vokal ganda. Namanya vokal ganda, jadi vokal yang tunggal tadi ada dua atau lebih di satu huruf ganda ini. Nah, huruf ganda yang pertama itu ada E. Ada E. Huruf E ini berasal dari O dan I, tapi dibacanya jadi E. Huruf E. Yang kedua ada Y. Huruf Y ini dari O dan I. Yang ketiga ada E. Yang E ini sama dengan bunyinya sama yang tadi nomor 1 yang E tadi. Yang ini berasal dari A dan I. Jadi E. Tapi ini huruf ini dilatininnya A sama E. A sama E. Tapi tetap dibacanya E. Yang keempat ada Y. Dari Y ini ya plus I. Y. Di latininnya Y, A, E. Tapi tetap dibacanya Y.
Jadi nomor 1, 2, 3, 4 itu bunyinya y, bunyinya itu sama, tidak ada bedanya. Kalau yang tadi o dan u bunyinya berbeda dan gerak bibirnya juga beda. Untuk yang y ini bibirnya sama, ucapannya juga sama. Yang ngebedain kalian harus menghafal yang mana kosakata pakai yang pertama, yang mana kosakata pakai yang ketiga. Yang kelima ada wa. Huruf wa ini digabungkan dari huruf o dan a. O dan a. Jadinya wa. Seperti tadi yang pertama saya bilang, y dan w ini adalah huruf vokal dalam Korea. Jadi yang o dan a ini digabungkan menjadi wa. Wa ini dibacanya bisa dari o dan a, dibaca cepat berulang-ulang. O a, o wa, jadinya wa. Yang keenam ada w. W ini bentuknya dari o dan e. O dan e. Jadinya w. O dan e dibaca cepat berulang-ulang. O e, jadinya w. Tapi tulisannya ini w a e. W a e ini tapi tetap dibacanya w. Hanya latinnya aja w a e, dibacanya tetap w. Huruf vokal ganda yang nomor 7 ini spesial. Hurufnya itu o dan i, huruf o dan i, tapi dibacanya w. Dibacanya w. W. Latinnya banyakan oi atau oe, tapi dibacanya tetap w. Dibacanya w. Seperti contoh, ada nama Choi Siwon. Choi Siwon. Dilatininnya Choi Siwon. Kebanyakan orang-orang yang tidak belajar Hangul itu bacanya Choi Siwon. Padahal harusnya bilangnya Choi Siwon. Nomor 8, hurufnya W lagi. W, tapi dari huruf U dan E. U dan E, dibacanya W. Jadi vokal ganda nomor 6, 7, 8 itu dibacanya W. Bacanya W. Yang ngebedainnya gimana, Sam? Ngebedainnya harus tahu yang mana kosakata pakai yang nomor 6, 7, atau 8. Huruf ganda nomor 9 yaitu wo. Wo. Wo ini dari U dan O. U dan O dibaca cepat berulang-ulang. Wo, jadinya wo. Nomor 10 ada wi. Wi. Dari huruf U dan I. U dan I dibaca cepat berulang-ulang. Wi, jadi wi. Yang terakhir, vokal ganda nomor 11 ada ei. Ei. Dari vokal e dan i. E dan i dibaca cepat berulang-ulang tetap ei. Ei, jadi ei. Tapi ada beberapa kasus ei ini hanya dibaca hi, seperti Hichol, dan Kang Min Hee. Kembali lagi ke huruf vokal ganda nomor 9, 10, 11. Ada W, wo, dan wi. Itu ditulisnya harus huruf U dulu, baru di bawahnya baru E atau O dan I. Jadi tidak boleh dianya melenceng ke atas nih. U dan O-nya itu di atas, itu nggak boleh. Jadi harus adanya di bawahnya. Jadi U harus ada di bawahnya nih, O-nya. Tips untuk menulis Hangul jika berawalan vokal. Jadi kalau dalam Korea menulis hurufnya itu tidak boleh berawalan
huruf vokal. Jadi harus ada konsonannya dulu. Jadi harus konsonan, vokal, konsonan, vokal. Nah, gimana kalau misalnya ada kosakata yang berawalan vokal? Maka kita harus pakaikan bantuan konsonan bulat. Konsonan bulat ini jika kalau dipakaikan di awal itu dia tidak dibaca karena dia adalah pembantu si vokal tadi berdiri. Tapi kalau si bulat ini adanya di bawah baru dia dibaca eng. Seperti contoh, ada satu kosakata bahasa Korea itu ai. Ai yang artinya anak. Jadi ditulisnya ai. Bulat dulu, baru a, dan bulat dulu, baru i. Jadi bukan a dan i tanpa bulatan, ini tidak bisa dibaca. Harus pakai bulatan ai. Ai. Lalu ada contohnya lagi, timun. Timun ini bahasa Koreanya oi. Oi. Tulisannya oi. Oi. Lalu ada gigi. Gigi ini bahasa Koreanya i. I. Lalu ada susu. Susu ini bahasa Koreanya uyu. Uyu. Lalu ada berbagai kosakata lainnya yang hanya terdapat vokalnya saja. Ada banyak. Cara menulis wo dan we yang benar yaitu o dan e-nya tidak boleh ada di atas ataupun tidak boleh sejajar. Jadi harus ditulis o dan e di bawah huruf u. O dan e harus berada di bawah huruf u. Untuk catatan, dalam bahasa Korea itu penulisannya per suku-suku kata dan harus diawali dengan konsonan. Jadi nanti per suku katanya itu berpasang-pasangan, konsonan vokal atau konsonan vokal konsonan. Jadi setiap per suku kata itu harus diingat harus ada konsonan vokal atau konsonan vokal konsonan. Tipsnya lagi, jika dalam satu suku kata itu terdapat vokalnya sendirian, yang tadi kan dibilang harus berpasangan tuh. Jadi kalau ada vokal sendirian, kita harus tambahkan konsonan lagi. Konsonannya itu kita tambahkan yang bulat, konsonan bulat. Dan sebaliknya, jika di suku kata itu terdapat konsonannya sendirian, maka harus pakaikan si vokal tambahannya itu. Vokal tambahannya yaitu vokal e. Dan ini adalah contoh idol di Korea yang mempunyai nama panggung semuanya itu huruf
vokal, maka harus dipakein konsonan yang bulat-bulat. Yang pertama ada ayu, ayu. Yang kedua ada yui, yui. Sekian materi kali ini, kita akan kembali lagi berjumpa di minggu depan untuk membahas konsonan tunggal dan konsonan ganda. Annyeong! 구독과 좋아요 눌러주시고 댓글도 남겨주셨으면 감사하겠습니다. 다음 주에 봐요. 안녕!